Aku akan segera diblokir oleh OJK. Pantesan aja orang cara nagihnya kayak gitu. Oke, jadi ketika kalian mendengar judul seperti ini, ketika kalian mendapatkan informasi bahwa katanya aku akan diblokir lah, apalah, ini sebenarnya informasi basi yang udah diulang-ulang berkali-kali. Dan memang kalau kita jadikan topik pembahasan dan jadi sebuah judul, akan menjadi sebuah topik yang cukup menarik dan bisa mengundang banyak penonton. Tapi pada kenyataannya, pembahasannya pun pasti akan selalu berbeda dan jauh tuh dari aku yang beneran diblokir oleh OJK. Nah, hal seperti ini itu tentu saja menurut saya agak dalam tanda kutip sedikit hoax dan juga mungkin sedikit memberi harapan palsu kepada teman-teman yang berharap memang aku akan segera bangkrut. Cuman ya kita kalau misalnya galbay, udah deh, nggak usah mikirin biar pinjol itu bangkrut dan lain sebagainya, nggak usah. Tapi ya kita lebih tenang aja, galbay aja gitu ya. Karena jujur aja, takut banget nih kalau teman-teman semua itu terlalu berharap aplikasi ini bangkrut dan bangkrut. Kayaknya kok agak susah ya teman-teman. Bukannya saya membela pinjol, tapi yuk kita akan berpikir realistis dan sesuai fakta aja. Informasi aku bangkrut, Kredivo bangkrut itu sudah ada sejak 2 tahun yang lalu. Diumumkan, jadiin pengumuman, dibikin konten, terus-terusan dibahas di mana-mana, tapi realisasinya nggak pernah bangkrut. Ya, jadi harapan saya teman-teman udah nggak usah mikir fokus bangkrut, lebih baik luangkan waktu kalian untuk memahami bagaimana sih sistem perpinjolan, bagaimana sih tentang hukum tentang pinjol, baca aja sehari 10 menit aja udah beres. Ini akan jauh lebih bagus ya buat teman-teman yang memang sedang galbay di aku saat ini. Karena ya kita tahu lah ya, nggak usah cuma di aku doang kok. Pinjol-pinjol yang resek, penagihan yang berlebihan, itu nggak cuma di aku aja. Di semua pinjol sama teman-teman ya. Semua pinjol sama, cuman bedanya aku diisinya lebih banyak, udah gitu aja. Dan nasabahnya juga lebih banyak dan nama besarnya juga lebih besar ya. Kalau kita berharap aku bangkrut, ditutup OJK, diblokir OJK, perusahaan sekelas gitu kok kayaknya hampir mustahil ya. Kecuali dia terbukti benar-benar melakukan pelanggaran yang sangat keras, terbukti secara pasti membocorkan data rahasia nasabah atau memperjualbelikan data nasabah. Itu mungkin akan benar-benar akan diblokir. Tapi kalau itu pun juga masalahnya viral. Tapi kalau enggak, ya pasti bisa diselesaikan dengan bermufakat atau musyawarah gitu kali ya. Karena jujur aja sih, aku tuh terlalu besar ya. Dia itu grupnya Alibaba loh ya. Neobank, aku itu satu grup loh teman-teman ya. Jadi saya sih jujur lebih pesimis kalau aku ditutup atau bangkrut oleh OJK ya. Kecuali balik lagi ada permasalahan besar, aibnya kebongkar sampai viral banget. Nah, OJK nggak ada pilihan selain untuk memblokir atau menutup aku ya. Apalagi soal bangkrut itu kayaknya jauh deh. Perusahaan-perusahaan yang satu grup ini biasanya mereka itu saling support soal pendanaan ya. Mungkin ada yang lagi bakar duit di support gitu-gitu ya teman-teman ya. Jadi yuk lah kita berpikir yang positif-positif aja. Kita berpikir aja bagaimana cara menyelesaikan kita untuk membayar utangnya ya. Bagaimana kita untuk bisa berdoa sama Allah untuk biar dikasih rezeki, biar bisa dimudahkan untuk membayar utang. Itu sebenarnya yang paling penting ya. Karena kan kita nggak pernah tahu loh teman-teman. Tiba-tiba kita dapat rezeki banyak, dapat menemukan pekerjaan yang pas, punya banyak rezeki buat bayar utang, kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi teruslah berdoa, jangan sampai putus. Dan yang satu hal yang lagi paling penting adalah tetap tenang. Ini gampang diucapkan, tapi prakteknya sangat-sangat luar biasa sulit sekali. Ya, sangat-sangat sulit teman-teman, sangat-sangat sulit. Tapi karena sangat sulit itu, kalau kita membiasakannya dari sekarang, insya Allah kedepannya akan jauh lebih mudah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.